Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part kedua untuk praktikum minggu ke-8 web programming 3. Di praktikum kedua ini, part kedua ini kita akan membuat konten HTML, yaitu konten untuk halaman list transaksi dan juga halaman untuk form transaksi ya. Jadi sebelumnya tadi kita sudah berhasil membuat file template.html yang isinya seperti ini. Tengahnya masih kosong, kontennya masih kosong gitu ya. Nah, konten tengahnya ini akan kita buat satu-satu untuk list transaksi dan juga untuk transaksi baru. Untuk laporannya nanti saja ya. Jadi kita masih menggunakan template like Bootstrap ya. Jadi kita bisa ngambil contohnya untuk list transaksi ada di halaman table list. Kita akan buat kontennya pakai strip table with hover yang ini ya. Nah, caranya seperti tadi, kita inspect elemen. Oke. Kemudian kita hanya mengambil isinya saja. Jadi kan tadi untuk konten ya, kalau kita inspect elemen template.html, kontennya ini nah, enaknya kalau kita udah pakai template itu dia udah terstandar gitu ya, isinya sama, rata-rata kelasnya itu sama. Jadi kontennya itu ada di dalam kelas container fluid. Nah, berarti ini kita harus nyari kontainernya container fluid gitu ya. Berarti di sini. Nah, ya kan? Berarti di sini nih. Berarti kalau kita mau ngambil isinya ini, berarti kita tinggal klik kanan, edit HTML, terus kita copy saja. Ya, kita copy, pastenya di mana? Kita buat file baru aja, new file. Kemudian buat filenya itu di folder yang sama ya dengan file-file HTML-nya, biar nanti CSS-nya bisa kepanggil. Apa namanya, list transaksi .html. Oke. Terus kita paste di sini. Tapi ini nggak akan kepanggil ya. Ini nggak akan kepanggil, nggak akan rapi tampilannya karena emang di sini nggak ada pemanggilan CSS-nya, ya kan? Kalau template kan di sini ada CSS-nya nih. Ada CSS like Bootstrap-nya, ada demo CSS-nya, dan masih banyak lagi nih. Ada JavaScript-nya juga. Tapi kalau si list transaksi.html kontennya itu dia nggak akan rapi. Kalau kita buka di browser, tampilannya akan jadi seperti ini dia. Kayak gini aja udah. Bentuknya tabel tapi belum ada datanya. Oke. Karena emang si HTML-nya belum bisa dipanggil, ya kan? Nanti ketika dia dipanggil di load menggunakan Ajax ya ke dalam template, nanti dia akan otomatis mengikuti CSS yang ada di dalam template Ajax ini. Otomatis dia nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Tapi itu nanti kita akan buat nanti ya. Yang penting sekarang ada dulu seperti ini. Oke, selanjutnya ini untuk list transaksi udah seperti ini aja. Nanti kita edit-editnya ketika kita akan membuat kita gabungkan dengan Ajax-nya nanti ya. Yang penting jadi dulu seperti ini, ada filenya. Oke, kemudian kita buat new file lagi, yaitu form transaksi .html. Oke, masih kosong ya isinya ya. Kita buka di sini sublime text-nya. Kemudian untuk formnya sendiri kita bisa lihat contohnya di halaman user profile di template-nya ya. Nah, ini form. Nah, terus kita bisa edit-edit dulu. Misalkan ini kan kita cuma butuh yang ini nih, yang sebelah kanan nih.
Coba butuh yang ini doang, yang ininya nggak mau, ini bisa dihapus dulu. Kita bisa seleksi, set, kita pilih ini call MD4. Nah, yang atasnya kan udah bukan nih, berarti ini klik kanan, delete, set, dah. Baru kita cari lagi tadi container fluid, di dalamnya div class row. Baru ini kita edit as HTML, kita Ctrl A, copy, pastekan di sini, set, dah. Sekarang si formnya udah ada. Nanti kita edit-editnya nanti aja ya. Kalau kita cek, udah ada formnya seperti ini. Memang kelihatan gak rapi, tapi nanti ketika digabungkan dengan template nanti akan rapi. Oke, jadi kita di part kedua ini membuat dua konten ya, list transaksi HTML dan form transaksi.html. Selanjutnya di part ketiga kita akan menggabungkan gimana caranya memanggil konten di melalui si template ini. Tentu saja menggunakan Ajax. Jadi nanti di dalam klien itu ada Ajax untuk navigasi dan juga ada Ajax untuk memanggil API. Jadi ada dua jenis Ajax nanti. Oke, sampai bertemu di part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.